Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tsumma amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sholat isya dan insyaallah sholat witir, sholat tarawih dan witir yang kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas tentang sholat tarawih. Malam hari ini kita akan bahas singkat tentang sholat witir, karena merupakan rangkaian dari sholat tarawih. Pertama, sholat witir secara hukum adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sebisa mungkin jangan sampai kita tinggalkan, walaupun tidak sampai derajat wajib, tapi ini sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama ada, sebagian kecil sebagian kecil ada yang sampai mewajibkan, tapi jumhur mayoritas ulama itu menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib. Dan di sini banyak sekali hadis yang menunjukkan akan kesunahan sholat witir. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Autiru ya ahlal Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahlul Quran, hendaklah kalian sholat witir, karena sesungguhnya Allah itu tunggal dan Allah itu menyukai yang ganjil. Maka witir itu secara makna asalnya adalah diddu syafa', lawan dari genap, kan artinya ganjil. Makanya jumlah rakaat sholat witir itu ganjil, jamaah sekalian. Mulai yang paling kecil 1 rakaat, 1, 3, 5, 7, 9, dan paling banyak 11 rakaat. Makanya disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sholat witir lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Cuma yang masyhur diamalkan oleh para sahabat, terutama di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu adalah 3 rakaat. 3 rakaat itu jumlah minimal yang paling sempurna. Jumlah terkecil paling sempurna itu 3 rakaat. Jadi kalau bisa sholat witir itu usahakan jangan kurang dari 3. Karena kalau 1 rakaat itu boleh, tapi sebagian ulama ada yang memakruhkan. Jadi usahakan kalau sholat witir itu sebisa mungkin 3 rakaat, ya, sebisa mungkin 3 rakaat. Dan waktunya ba'da isya sampai sebelum fajar, sebelum masuk waktu sholat subuh. Dan sholat witir ini merupakan sholat penutup daripada sholat malam kita. Jadi kalau kita sholat malam termasuk sholat tarawih, itu penutupannya sholat witir. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ij'alu akhir sholatikum bil laili witron." Hendaknya kalian jadikan penutup sholat witir di antara kalian di malam, sholat malam kalian itu sholat witir. Jadi fungsi sholat witir ini adalah penutup sholat malam. Tapi perintah dalam hadis ini sifatnya tidak wajib. Menurut jumhur mayoritas ulama, perintah untuk menjadikan sholat witir sebagai penutup sholat malam itu sifatnya istihbab, anjuran. Jadi misalkan kita sholat malam termasuk sholat tarawih tapi tidak sholat witir, itu ya boleh ya. Atau sholat witir tapi tidak sholat malam juga boleh.
Yang paling sempurna sholat malam ditutup witir, itu paling sempurna. Oleh karena itu mungkin ada satu kondisi sebagian kita sholat taraweh seperti ini kan, di sini 8 rakaat plus witir berapa? 3 rakaat, ya kan? Kemudian saat pulang di rumah kita pengen sholat lagi, bagaimana itu? Bolehkah atau tidak boleh? Jawabnya boleh. Jadi di sini 8 rakaat, nanti pulang malam, misalkan setelah bangun tidur jam 2 atau jam 3 pengen sholat malam lagi, boleh menambah. Yang penting tidak witir lagi. Misalkan nambah di sini malamnya 8 supaya 20 ditambah berapa? 12 rakaat misalkan itu boleh. Tapi jangan witir lagi. Kalau di masjid sudah witir bersama imam. Karena ada larangan witir 2 kali diulang dalam satu malam. Dalam hadis disebutkan la witran fi lailatin. Tidak ada boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi jangan witir lagi, kalaupun menambah. Apa dalil kebolehan menambah sholat malam setelah witir bersama imam di masjid? Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Jawabnya pernah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 139. Nabi Muhammad SAW pernah sholat malam, kemudian beliau itu witir. Setelah witir beliau sholat lagi. Jadi foto ini hadisnya agak panjang, tapi karena waktu nggak mungkin saya baca semua. Potongan di bawahnya itu yang merupakan dalil disebutkan di situ, "Tsumma yusalli rak'ataini ba'dama yusallimu wa huwa qa'idun." Kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat lagi ba'dama yusallimu, setelah beliau ini salam dari sholat witir, wa huwa qa'idun, dalam kondisi beliau duduk. Maksudnya sholatnya sambil duduk. Karena kalau sholat sunnah itu sambil duduk boleh, Pak. Walaupun kita mampu berdiri, seperti sholat tarawih seperti ini ya. Sebenarnya kita mampu berdiri, tapi kita mau sholat sambil duduk boleh, karena tarawih itu termasuk sholat sunnah. Seperti Rasulullah di sini sholat tarawihnya sambil duduk. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, sementara kita mampu berdiri, kemudian sengaja kita duduk, maka sholat kita tidak sah. Sebab al-qiyam, berdiri di sholat fardu itu rukun sholat. Rukun sholat. Kalau sholat fardu tidak boleh. Kalau mampu, kecuali kalau sakit boleh duduk. Tapi kalau mampu tidak boleh duduk. Kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu diperbolehkan walaupun mampu berdiri sebenarnya, sebagaimana dalam riwayat ini. Dan di sini riwayat ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW itu pernah selesai sholat malam ditutup witir, tapi setelah witir beliau sholat lagi. Nomor hadisnya dalam Sahih Muslim nomor 139. Jadi nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menghidupkan sunnah sholat witir ini, walaupun tidak wajib. Jangan sampai kita tinggalkan, karena ini apalagi momennya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tentang witir Ramadan. Kunut Ramadan. Kunut Ramadan itu kalau di Saudi
Yang sudah pernah ke Saudi mungkin pernah umroh atau pernah haji di bulan Ramadan atau umroh Ramadan atau pernah tinggal di sana, sholat tarawih di sana. Di Saudi itu kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada kunut witir. Pas witirnya itu di rakaat terakhir sebelum sujud kunut di Haramain, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu 10 hari terakhir. Mungkin yang pernah ke sana insya Allah mengikuti itu. Saya sendiri mengikuti beberapa kali di sana. Nah, disunahkan untuk nanti ketika masuk tanggal 15 bulan Ramadan disunahkan untuk kunut witir. Sebagian ulama berpendapat ketika tanggal 10 hari terakhir. Ada yang berpendapat pas tanggal 15 sudah dimulai kunut witir. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah athar riwayat Sunan Abu Dawud rahimahullah taala, disebutkan di situ anna Ibnu Umar bin Khattab jama'an nasa fi ala Ubay bin Ka'ab fakana yusalli lahum 20 lailatan wa la yaqnutu illa fi nisfi al-baqi min Ramadan. Dalam Sunan Abu Dawud ya. Sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab itu mengumpulkan para sahabat sholat tarawih dengan diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan beliau ini mengimami para sahabat 20 malam tanpa kunut. Terus ketika memasuki separuh hari, separuh tanggal 15 ke sana, itu beliau melakukan kunut witir. Kunut witir sebagaimana yang dilakukan di Saudi Arabia, di Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau sudah masuk tanggal 15 itu disunahkan imamnya membaca kunut witir di rakaat terakhir sebelum sujud. Doanya seperti doa kunut biasa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait ila akhirih. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar, kemudian Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan amaliyah ini dirakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Mu'ad Al-Qari, dan beberapa sahabat yang lainnya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah wawasan dan keilmuan kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.